menerima amalan-amalan kita di bulan Ramadan ini. Salam dan salam kita aturkan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga dan para sahabat-sahabatnya, dan semoga tercurah juga bagi tabi'in dan tabi'in dan orang-orang yang mengikuti mereka hingga akhir zaman nanti, dan semoga kita termasuk di dalamnya. Ikhwatillah syadakumullah, jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi ini Ramadan terakhir ya. Ini sudah hari ke-29 kalau menurut pemerintah ya. Di Indonesia 29, kalau di Saudi 30 ini. Satu kenikmatan yang Allah berikan pada kita itu salah satunya adalah nikmat ilmu. Kenapa? Kadang-kadang seorang tidak merasa dan tidak sadar bahwasanya ilmu ini punya manfaat. Ilmu ini punya kenikmatan yang sangat besar. Bayangkan ikhwah, seandainya kita tidak diberikan kenikmatan ilmu, bisakah kita membedakan mana yang baik dan mana yang buruk? Susah. Tanpa adanya ilmu, seorang tidak bisa berjalan, tidak bisa mengarungi kehidupan ini ya dengan baik. Tidak mungkin. Maka Allah gambarkan di awal surat yang turun kepada Rasulullah SAW itu adalah simbol ilmu. Apa yang turun pertama kali? Iqra. Surat Al-Alaq 1-6. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Artinya jamaah Allah Subhanahu wa taala, seorang diperintahkan untuk menuntut ilmu, dengan itu Allah memberikan ilmu padanya. Ya. Maka diperintahkan di sini apa perintah pertama? Iqra, baca. Suruh baca. Ya kan? Coba. Dan simbol ilmu itu membaca. Padahal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau kita mau merenungkan kembali, Rasulullah bisa baca tulis enggak? Rasulullah nggak bisa baca tulis, tapi Rasulullah diperintahkan baca. Maknanya di sini apa? Membaca itu bukan hanya sekedar melihat kemudian mengucapkan dengan lisan, bukan itu. Ya. Maka bahasa membaca di sini adalah termasuk di dalamnya merenungkan, melihat, ya, mentadaburi, itu bagian dari membaca. Dan itu semuanya adalah ilmu. Jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perhatiannya terhadap ilmu sangat besar sekali. Rasulullah itu perhatiannya terhadap ilmu sangat besar sekali. Satu, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berada di Mekah, itu sangat mendekatkan kepadanya orang-orang yang ahli baca tulis. Salah satunya siapa? Penulis wahyu. Antum tahu penulis wahyu siapa? Sekretaris Rasulullah itu banyak. Ada Ali bin Abi Thalib, ada Hamzalah. Kemudian ada Zaid bin Thabit. Zaid bin Thabit, karena beliau adalah orang yang ahli dalam baca dan tulis, maka Rasulullah mendekatkan dirinya. Artinya Rasulullah mendekatkan Zaid bin Thabit kepadanya. Coba lihat, Rasulullah perhatian terhadap ilmu sangat besar sekali. Ini dari segi baca tulis saja. Makanya Zaid bin Thabit ditunjuk pertama kali
untuk menuliskan wahyu, yakni Al-Quran. Dan saat itu Rasulullah SAW melarang seorang itu menuliskan hadis. Rasulullah masih melarang karena khawatir tercampur dengan Al-Quran. Tidak boleh. Sampai datang utusan dari Yaman ya, atau utusan dari Syam ya, saya lupa. Nah itu baru Rasulullah SAW membolehkan nulis khusus untuk beliau. Ya, coba sekalian Allah Subhanahu Wa Taala, ini satu contohnya. Contoh kedua, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, setelah wahyu ini turun kemudian dituliskan, kemudian Rasulullah SAW berhijrah ke Madinah. Saat perang terjadi pertama kali, yakni perang Badar, apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW? Pada saat itu tertawanlah banyak sekali dari orang-orang kafir Quraisy. Tertawan, jadi ditawan. Karena kalah perang, maka mereka ditawan. Yang kabur ya kabur, tapi yang enggak sempat kabur mereka ditawan. Tawanan perang ini itu dikasih beberapa opsi. Satu, langsung dibunuh. Ini hanya ada beberapa orang, dan ini karena orang-orang gembong-gembongnya yang sangat membahayakan. Kalau mereka dilepaskan, ya membahayakan sekali terhadap kaum muslimin. Karena mereka punya kekuatan. Artinya mereka punya kekuasaan. Nah, ini langsung dibunuh. Yang kedua, tawanan kedua disikapi oleh Rasulullah SAW apa? Dibebaskan bersyarat. Nah, dibebaskan bersyarat sini ada beberapa opsi. Satu, dibebaskan dengan memberikan tebusan harta. Kenapa Eko? Catatan, terjadinya perang Badar itu awalnya apa? Rasulullah SAW tidak ingin perang sebenarnya. Apa yang dilakukan Rasulullah SAW? Ingin menyergap, ingin mencegat siapa? Kafilah dagangnya Abu Sufyan. Kok dicegat? Iya, mau diambil hartanya. Loh, kok diambil hartanya? Rasulullah ngerampok? Enggak. Ketika Rasulullah dan para sahabat hijrah ke Madinah, harta mereka kan ditinggalkan. Itu dijarah. Tahu ya, dijarah, diambili sama orang kafir. Ya, apalagi kan ditinggal. Ya, enggak ada orangnya. Akhirnya apa? Dijarah, diambilin. Padahal coba Abu Bakar orang kaya, Abdurrahman bin Auf orang kaya, itu hartanya banyak sekali dijarah semua, tidak disisakan. Rasulullah dengar kabar itu, maka kemudian Rasulullah mendengar ketika kafilah dagang Abu Sufyan, karena yang menjarah waktu itu adalah gembongnya Abu Sufyan. Itu tentu sebelum beliau masuk Islam ya. Maka kemudian Rasulullah SAW memerintahkan, ayo kita sergap. Karena harta kita diambil, kita ambil lagi. Jadi Rasulullah nggak ngerampok, ngambil haknya, hak kaum muslimin. Akhirnya apa yang terjadi? Begitu sudah disergap, ternyata Abu Sufyan tahu, maka dia balik, pindah haluan. Begitu beliau Abu Sufyan ini waktu masih kafir ya, itu pindah haluan, kemudian memerintahkan Abu Jahal dan pasukan orang-orang kafir Quraisy supaya apa? Tidak usah kesini, saya sudah selamat. Ya, tapi kesombongan Abu Jahal dibalas betul. Sombong sekali, enggak. Muhammad dan pengikutnya orang-orang lemah. Kita habisi sekalian. Akhirnya terjadi perang. Rasulullah dan para sahabat enggak siap perang. Enggak siap perang. Nah, intinya pada saat itu kemudian Rasulullah SAW dan para sahabat mendapatkan kemenangan dari Allah SWT karena pertolongan dari Allah SWT. Maka itu dimaktubkan di dalam surat Al-Anfal. Ya, ini pertama kali. Begitu sudah
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan kemenangan, kemudian ada tawanan perang, Rasulullah SAW kemudian mengajak rundingan para sahabat, terutama sahabat inti. Maka kemudian rundingan inilah muncul beberapa opsi tadi. Abu Bakar bilang, sudah lepaskan aja semuanya, kita ambil tebusan. Karena kita nggak banyak dapat harta, ya nggak? Kan nggak jadi menjarah Abu Sufyan. Abu Sufyan sudah pindah haluan. Akhirnya perang malahan. Sedangkan pada saat peperangan itu tidak banyak harta yang didapat. Akhirnya apa? Sedangkan kaum muslimin butuh. Karena hartanya sudah dijarah oleh orang-orang kafir. Pergi ke Madinah nggak banyak yang dia bawa. Orang-orang Madinah tidak sekaya orang-orang Mekah. Kenapa? Orang-orang Mekah itu ahli dagang. Kalau orang-orang Madinah ahli berkebun. Makanya Pak, dikenal salah satu doa Rasulullah SAW. Ini saya cerita ya. Rasulullah SAW itu doa ketika datang ke Madinah. Doanya gimana? Allahumma barik, ya Allah berikan keberkahan terhadap negeri ini sebagaimana yang dipanjatkan doanya Nabi Ibrahim terhadap Mekah. Ngerti ya? Jadi Rasulullah SAW itu doanya, ya Allah berikan keberkahan Madinah seperti yang dipanjatkan doanya Nabi Ibrahim, dan tambahkan yang semisalnya. Lihat. Makanya Madinah itu berkah sekali. Jadi Mekah itu sesuai dengan doa Nabi Ibrahim, ya Allah warzuqhum minas thamarat, ya, berikan buah-buahan dan lain sebagainya. Maka kemudian Nabi Muhammad SAW berdoa untuk Madinah sebagaimana doanya Nabi Ibrahim. Kata beliau, tapi ditambahkan, dan tambahkan yang semisalnya ya Allah. Berarti 2 kali. Makanya Pak, nanti antum dapatkan salah satu keberkahan Madinah. Kurma paling enak itu di Madinah. Dan paling mahal. Nanti bisa cari. Ya, kurma. Kurma Nabi, ajwa, itu juga di Madinah. Itu yang paling kualitasnya paling number one. Ya, itu salah satu bentuk keberkahannya Madinah. Ya, makanya Rasulullah SAW ketika berunding, Abu Bakar memberikan usulan ambil tebusan dari mereka. Karena ini orang-orang kaya ini. Harta kita sudah diambil gantian. Maka kemudian Umar bin Khattab pendapatnya ya Rasulullah, tidak usah ambil tebusan, bunuh semuanya. Mereka ini orang-orang membahayakan semuanya ini. Bunuh aja semuanya, tidak usah disisakan. Kemudian Ali bin Abi Thalib memberikan usulan, ya Rasulullah SAW, kita butuh orang-orang pintar. Dan orang-orang yang ditawan ini banyak orang-orang yang ahli baca tulis. Maka kemudian Rasulullah SAW putuskan, sudah, ada yang dibunuh, ada yang dimintain tebusan, kemudian yang terakhir ada yang ditawan tapi dibebaskan bersyarat. Syaratnya apa? Tadi syaratnya satu, memberikan tebusan. Yang kedua syaratnya, mereka harus ngajarin kaum muslimin baca tulis. Makanya nanti ini banyak sekali kaum muslimin jadi ahli baca tulis setelah ini. Maka diajari baca tulis. Rata-rata mereka ini orang-orang yang ahli dalam itu. Maka kemudian Rasulullah SAW itu sampai perhatiannya terhadap ilmu. Rasulullah SAW itu perintahkan mereka ini, tawanan perang ini, silahkan kamu bebas, tapi syaratnya kamu harus ngajarin kaum muslimin, ngajari para sahabat baca tulis sampai bisa. Setelah itu kalian bebas. Tapi qadarullah, namanya Allah SWT membolak-balikkan hati manusia. Justru kebanyakan mereka masuk Islam setelah bergaul dengan kaum muslimin, tahu akhlaknya, itu malah masuk Islam. Tapi jawab Allah SWT, ini pentingnya ilmu. Makanya Allah sampai mengatakan ya di dalam Al-Quran, Qul hal yastawil ladina la ya'lamun,
Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Sama enggak antara orang punya ilmu dengan orang yang punya ilmu? Enggak sama. Makanya jemaah Allah Subhanahu wa taala, saya hari ini ingin berbicara tentang konsekuensi ilmu. Karena banyak orang yang kadang-kadang meremehkan ilmu sehingga tidak mau menuntut ilmu agama. Tidak mau menuntut ilmu din. Tapi sebagian orang punya ilmu, mereka tahu ilmu, tapi tidak tahu konsekuensinya, tidak amanah terhadap ilmunya. Nah, ini sama saja. Makanya kenapa Allah SWT katakan di dalam surat Al-Fatihah dengan bahasa yang sangat jelas. Kata Allah SWT, Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jalan orang-orang yang akan dimudahkan menuju surga oleh Allah SWT adalah jalan yang bukan orang-orang yang maghdub. Maghdub itu adalah orang-orang yang dimurkai. Waladdallin, tidak juga orang-orang yang disesatkan atau orang-orang yang tersesat. Ibnu Katsir, begitu juga Ibnu Jarir At-Tabari dan para ulama tafsir mengatakan bahwasanya yang dimaksud al-maghdub adalah orang-orang yang diberikan ilmu namun mereka tidak melaksanakan konsekuensi ilmu, tidak mau mengamalkan. Ya. Ad-dhalin, orang-orang yang sesat adalah orang-orang yang mereka beramal, mereka melakukan seluruh perbuatannya ya tanpa didasari ilmu. Tafsiran yang lainnya sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah SAW, al-maghdub adalah seperti orang Yahudi, sedangkan ad-dhalin seperti orang Nasrani. Orang-orang Yahudi tahu ilmu, mereka tahu dari Allah SWT dalam kitab Taurat dijelaskan bagaimana Rasulullah, bagaimana sifat-sifat Rasulullah, bagaimana syariat Rasulullah SAW. Ini saya buktikan contohnya begini. Sebenarnya orang-orang Yahudi itu mengakui Rasulullah SAW dan syariatnya itu sudah dijelaskan di dalam kitab Taurat dan Injil. Lihat, suatu ketika ada kasus Rasulullah SAW sedang bersama para sahabat. Tiba-tiba kedatangan segerombolan orang Yahudi waktu di Madinah. Orang-orang Yahudi ini kenapa datang kepada Rasulullah? Mengadukan perkara yang mereka perselisihkan. Apa itu? Ada kasus seorang wanita Yahudi berzina dengan seorang laki-laki Yahudi. Ini nih ya. Saya pernah membaca sebuah kitab yang judulnya adalah perbandingan, kalau artinya diartikan bahasa Indonesia itu perbandingan antara syariat Islam dan syariat Yahudi yang ada dalam kitabnya, yakni kitab Talmud. Yahudi itu punya kitab pendamping Taurat namanya kitab Talmud. Ya. Nah, kitab Talmud itu sebenarnya adalah tulisan para ulama mereka. Tulisan para ulama mereka. Tapi kadang-kadang mengalahkan Taurat dan isinya banyak kemungkaran. Itu ya, isinya, Masya Allah. Naudzubillah min dzalik. Nanti saya contohkan beberapa isinya ya, yang saya baca di situ. Nah, orang-orang Yahudi itu ada syariat, ada aturan begini di dalam kitab Talmud. Seorang darah Yahudi boleh menzinai darah selain Yahudi. Tidak ada hukum. Karena dianggapnya darah selain Yahudi itu apa? Binatang. Ini benar di dalam kitab Talmud. Nanti saya buka, silakan. Yang kedua, jika mereka antara Yahudi dan Yahudi berzina, maka dirajam. Syariatnya apa? Dirajam. Ini sesuai dalam kitab Taurat.
Karena disebutkan dalam kitab Taurat tentang hukum rajam. Nah, ceritanya ada seorang wanita Yahudi berzina dengan orang Yahudi yang lainnya, laki-laki dari Yahudi. Maka karena wanita dan laki-laki ini dari golongan bangsawan di kalangan Yahudi. Jadi Yahudi itu punya suku-suku Bani Israel itu kan banyak. Nah, Yahudi itu ada kelas strata paling tinggi kalangan bangsawannya. Ya itu tadi. Ya, mereka punya kedudukan, ternyata berzina. Akhirnya apa? Mereka datang kepada Rasulullah SAW, ya Muhammad. Ya, mereka mengatakan gitu, ya Muhammad, ini ada kasus perzinaan di kalangan kami. Berikan solusi kepada kami. Coba minta solusi kepada Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW pada saat itu berada di sampingnya Rasulullah SAW ada seorang mantan ulama Yahudi atau mantan pendeta Yahudi, namanya Abdullah bin Salam. Namanya siapa? Abdullah bin Salam. Maka kemudian Abdullah bin Salam sudah gregetan, karena Abdullah bin Salam tahu betul, Abdullah bin Salam itu apal Taurat, apal Injil. Ya. Maka kemudian apa? Rasulullah SAW menahan. Tidak usah emosi, tahan. Karena orang Yahudi itu apa? Mencari kilah, dan orang Yahudi itu mencari-cari alasan untuk bisa meringankan. Maka kemudian apa yang terjadi? Rasulullah SAW mengatakan, ma tajiduna fi kutubikum. Apa yang kalian dapati di dalam kitab-kitab kalian? Rasulullah begitu, bahasanya diplomatis. Sekarang, mereka nggak mau beriman, kok minta solusi kepada Rasulullah SAW? Ya, karena orang Yahudi, catatan ya Pak, orang Yahudi itu ketika di Madinah, salah satu, kok bisa Rasulullah dan orang Yahudi itu berdampingan gitu ya? Salah satu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika awal-awal di Madinah apa? Membuat perjanjian damai dengan orang Yahudi. Semua bani, ada Bani Nadir, Bani Quraidah dan lain sebagainya. Ya, Bani Qainuqa dan lain sebagainya. Mereka diikat perjanjian dengan Rasulullah SAW supaya tidak saling menyerang, ya, terus tidak saling bermusuhan, sudah berdampingan. Makanya kemudian mereka ternyata ingkar janji, mereka kemudian bersekutu dengan orang-orang kafir Quraisy. Makanya Rasulullah SAW perangi mereka, karena sudah ingkar janji, sudah ada perjanjian. Nah makanya pada saat itu kemudian apa? Rasulullah SAW ketika ditanya apa yang kalian dapati di dalam kitab-kitab kalian, jawaban mereka apa? Kami tidak ada, di kitab kami tidak ada hukuman kecuali gurbah. Perhatikan ya, gurbah itu apa? Diasingkan. Jadi ini syariat zaman Bani Israel yang kemudian di syariat Islam masih dipakai. Nanti saya jelaskan. Nah kemudian apa? Akhirnya kata kata Abdullah bin Salam, ya Rasulullah, innahum qaumun kadzabun. Mereka itu kaum yang pendusta. Abdullah bin Salam tahu betul, dusta kalian. Maka kemudian apa? Coba baca. Mereka membawa Taurat. Maka kemudian dibaca. Kemudian disuruh anak kecil menutupi bagian yang isinya adalah apa? Rajam. Maka kemudian apa? Ditutupi. Nih saya bacakan, isinya diasingkan. Tapi kemudian apa? Kata Abdullah bin Salam, bohong kalian. Abdullah bin Salam apal. Buka itu. Ngapain ditutupin sama anak kecil? Begitu dibuka, di situ adalah isinya syariat zina itu, maka dirajam. Maka kemudian mereka sambil merengut, bermuka masam langsung balik. Ya, ini orang-orang Yahudi. Lihat ya, Rasulullah SAW, ini tentang ilmu. Orang-orang Yahudi tahu syariat ini. Makanya di dalam syariat Islam, orang yang berzina kalau belum menikah, hukumannya apa?
dicambuk 100 kali, ya. Sama satu lagi apa? Bukan diusir, diasingkan selama 1 tahun. Diasingkan itu maksudnya dari mana? Ini orang ditaruh di tempat yang dia tidak kenal, tentu dikontrol ya, dan dikasih supply. Tetap ditaruh di tempat yang tidak dikenal, tempat yang jauh, ya, bukan negerinya dia, jauh dari keluarganya, jauh dari siapapun. Sehingga dia ini kemudian hidup di kehidupan yang baru. Supaya apa? Supaya tidak lagi pengen berzina dengan tadi orangnya. Ngerti ya? Nah, kemudian apa? Supaya di situ dia di negeri yang baru, dia nggak kenal orang kan? Ya. Supaya orang-orang juga bisa mempengaruhi kebaikan kepada orang ini yang berzina. Karena apa? Salah satu hikmahnya supaya dia tidak menularkan kejelekan. Karena sesuatu yang jelek itu pasti akan menular. Begitu juga kebaikan. Maka kemudian apa? Semua yang Allah SWT, orang-orang Yahudi ini tahu ilmunya tapi nggak mau melaksanakan. Makanya bahasa di dalam Al-Quran itu sering sekali dikatakan kalian begitu tahu syariat itu tidak sesuai dengan hawa nafsu kalian tinggalkan, kalian dustakan. Nah, itu yang terjadi. Nah, orang-orang Yahudi ini tahu ilmu tapi nggak mau melaksanakan. Padahal konsekuensi ilmu, jemaah Allah SWT, konsekuensi ilmu itu amanah. Konsekuensi ilmu. Kalau orang-orang Nasrani, mereka nggak tahu ilmu, asal beramal, akhirnya nabinya pun disembah. Ya, karena asal. Nah, jemaah Allah SWT, lihatlah bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala mengkonsep ilmu itu ada konsekuensinya. Amanah ilmu. Apa amanah ilmu? Seorang ketika mempelajari ilmu, dan diwajibkan seorang itu mempelajari ilmu, ya, supaya dia tidak tersesat. Namun di situ ada amanahnya. Amanahnya apa? Satu, mengamalkan. Ketika dia tahu ilmunya, tahu itu sholat, tahu itu zakat, tahu itu puasa dan lain sebagainya. Di situ ada muatan amanah supaya melaksanakan. Karena Allah perintahkan. Maka bahasanya Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, orang-orang yang diperintahkan tapi mereka tidak melaksanakan, itu bagaikan apa? Tuli, ya, bisu. Ya, sumun, bukmun, umyun. Tuli, buta, bisu. Tuli, bisu, buta. Itu yang digambarkan. Artinya apa? Dia diperintahkan untuk sesuatu, tapi dia tidak mau melaksanakan. Seakan-akan orang ini tidak mendengar. Gampangnya begini, contohnya, kalau kita memberikan perintah kepada seorang anak kita lah, seumpama, itu ambilkan baju. Kemudian dia diam aja. Kamu dengar nggak? Betul nggak? Kadang-kadang kita ada kamu dengar nggak? Karena orang yang mendengar itu hakikatnya dia akan melaksanakan apa yang menjadi perintah. Itu orang yang dengar. Tapi orang yang dia dengar telinganya tapi tidak melaksanakan, itu tidak ubahnya seperti orang tuli. Ini loh. Maka konsekuensi ilmu, seorang itu diperintahkan untuk mengamalkan. Itu yang pertama. Sehingga kita tahu nih, Bapak-bapak kenapa sholat? Bapak-bapak kenapa tarweh? Kenapa puasa? Karena kita tahu ilmunya, ini perintah dari Allah, ya enggak? Maka kita melaksanakan. Yang kedua, konsekuensi ilmu dalam amanah ilmu itu kalau orang tahu ilmunya, maka dia mengajarkan orang lain, mendakwahkannya. Ini konsekuensi ilmu. Maka orang yang
tahu ilmu dipendam sendiri, ya, dia tidak mau mengajarkan manusia, tahu ada kemaksiatan, dia diam aja, digambarkan oleh Rasulullah SAW seperti apa? Setan bisu tuli. Sama aja. Ya. Maka bahasanya syaitan akhras. Ya. Sama sekali nama Allah SWT. Kemudian kalau konsekuensi ilmu, yakni beramal, kemudian mengajarkan, berarti ada amanah yang lain selain itu. Apa itu? Kalau orang tahu ilmu, konsekuensinya adalah ketika ini adalah sesuatu yang dilarang oleh Allah SWT, dia akan menjauhi. Konsekuensinya mengamalkan, dia tahu kalau ini adalah perintah, dia melaksanakan. Konsekuensi ilmu juga ketika dia punya ilmu, maka tidak menjual belikan ilmunya. Maksudnya tidak menjualkan beli ilmunya, Pak. Makanya Allah SWT gambarkan di dalam Al-Quran itu sebagai apa? Menjual belikan ayat Allah SWT. Itu yang terjadi pada ulama-ulama Yahudi dan Nasrani, ya, zaman itu. Kenapa? Mereka menjual ayat-ayat Allah SWT supaya mereka mendapatkan keuntungan duniawi. Contoh, di kalangan Nasrani itu dari dulu itu menjual doa. Menjual apa? Doa. Iya. Jadi doa itu dijual. Mau didoakan apa? Kasih duit. Ya, kayak gitu. Menjual belikan doa. Kemudian di kalangan orang Yahudi, mereka menuliskan tulisan-tulisan, padahal itu adalah wa ma huwa min indillah, kata Allah SWT. Itu bukan dari Allah SWT, tapi dari hawa nafsu mereka. Mereka membuat tulisan-tulisan untuk dijadikan pegangan masyarakatnya, tapi yang terjadi apa? Kedustaan isinya. Tadi contohnya dalam kitab Talmud. Dan ini benar, Pak. Nanti kalau antum buka, ya, sekali-kali coba browsing tentang kitab Talmud. Isinya itu kemungkaran semua. Isinya kemungkaran. Ya, mereka itu pokoknya kalau darah Yahudi nggak apa-apa. Ya, maka orang Yahudi mengambil harta milik selain Yahudi itu halal. Halal bagi mereka. Ya, tapi tidak boleh mengambil harta milik sesama Yahudi. Itu sampai seperti itu. Makanya Pak, kalau seumpama terjadi di Palestina, seumpama orang-orang Yahudi yang ingin merebut kekuasaan, itu ya maklum, memang mereka itu begitu tabiatnya. Dari dulu keinginan mereka itu untuk menguasai Palestina. Padahal mereka itu orang-orang yang minta suaka tadinya. Ariel Sharon dan kawan-kawan itu orang-orang yang minta suaka ke Palestina. Itu berapa ratus tahun yang lalu, ya, minta suaka supaya mereka bisa diizinkan tinggal. Makanya mereka dulu visanya visa tinggal, diizinkan. Begitu diizinkan sekarang merebut. Nggak ada Pak, negara Israel tuh nggak ada. Buka peta dulu, nggak ada negara Israel. Karena orang-orang Yahudi itu nggak punya negeri. Mereka nggak punya negeri. Sejarahnya memang mereka nggak punya negeri. Ya, waliyatubillah, naudzubillah. Maka jemaah Allah SWT, kalau kita tahu kita ini diperintahkan untuk menuntut ilmu, makanya di dalam kitab ada yang namanya kitab ditulis bagaimana Al-Quran memprogram hidup kita. Itu dari awal turunnya wahyu pertama kali, itu perintahnya adalah ilmu. Maka Rasulullah SAW perhatian terhadap ilmu itu besar. Maka kemudian para sahabat itu semangatnya untuk menuntut ilmu besar. Makanya tidak ada
ceritanya sahabat itu terhadap ilmu itu malas. Lihat Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu pernah ditunjuk oleh Rasulullah SAW untuk menjadi pengaman pasar. Jadi dulu Pak, yang namanya pasar itu orang boleh dagang kalau dia udah tahu ilmu. Kalau sekarang Pak asal dagang, ya akhirnya banyak orang dagang curang. Banyak orang dagang yang mengambil haram. Karena apa? Karena nggak tahu ilmu. Kadang-kadang. Apalagi di zaman Umar bin Khattab menjadi khalifah, itu lebih tegas lagi. Ya, semua pasar yang boleh dagang hanya orang-orang yang tahu ilmunya. Fikih tentang apa? Fikih tentang jual beli. Jadi nggak ada lagi ceritanya mengambil riba, nggak ada lagi ceritanya, ini nggak ada. Nah, karena Umar bin Khattab dulu pernah diamanahi oleh Rasulullah SAW menjadi pengaman pasar. Karena Umar bin Khattab jadi pengaman pasar, sibuk, akhirnya nggak sempat untuk menuntut ilmu bersama Rasulullah SAW. Kecuali hanya sedikit. Maka Umar minta kepada Rasulullah, ya Rasulullah, boleh nggak saya ambil wakil? Ya, akhirnya apa? Dibolehkan Rasulullah SAW. Maka kemudian Umar menunjuk salah seorang sahabat, saya nggak lupa ya. Sahabat ini siapa? Kemudian ditunjuk oleh Umar. Setelah itu apa? Gantian. Jadi kalau hari ini Umar bin Khattab menjadi pengaman pasar, lagi ngontrol, maka sahabat ini suruh menuntut ilmu bersama Rasulullah. Nanti besok gantian. Nah, setiap selesai menuntut ilmu nanti ngajarin. Saking nggak mau ketinggalan ilmu dari Rasulullah SAW. Jadi kalau Umar bin Khattab lagi belajar, nanti sahabat ini selesai dari itu diajarin. Begitu juga sebaliknya. Nah ini saking perhatiannya besar terhadap ilmu. Kenapa Pak? Kalau orang nggak tahu ilmu, nggak tahu bagaimana beribadah kepada Allah. Orang kalau nggak tahu ilmu, akhirnya ketika dia beramal, dia bingung. Ini apa? Nggak tahu. Termasuk masalah tadi. Harusnya ilmu itu sebelum beramal Pak. Sebelum kita dagang, kita udah tahu ilmunya. Makanya tidak akan nabrak berbagai macam. Kenapa orang kemudian memainkan nota? Ya, ini sama aja korupsi Pak. Dan ini terjadi rata-rata banyak sekali. Ya, karena apa? Itu tadi tanpa ilmu. Kenapa orang kemudian curang dalam timbangan? Kenapa kemudian orang itu mendolimi dengan berbagai hal? Ya, contoh di zaman Rasulullah SAW itu dulu, ya, itu juga ada orang yang curang, ya, tapi langsung perbaiki oleh Rasulullah SAW. Salah satu kecurangan di zaman dulu itu apa? Kalau jual beli hewan, salah satunya hewan ternak, yakni apa? Kambing atau domba. Domba itu sebenarnya susunya dikit. Karena salah satu yang diambil manfaatnya dari domba apa Pak? Susunya. Atau susu kambing atau domba. Itu terkenal. Zaman itu sangat manfaat sekali. Rasulullah senang. Maka supaya susunya kelihatan gede gitu ya, dibikin. Bagaimana caranya? Supaya kambingnya kelihatan gemuk, dibikin. Ya. Itu begitu. Contoh kalau kita daging di sini ya, daging gelonggongan kan kata orang. Disuntik, ya enggak? Suntik. Itu begitu ditimbang banyak ternyata air. Ya. Iya. Nah, ini kecurangan-kecurangan. Atau contoh yang lain di zaman Umar bin Khattab ada seorang wanita, seorang ibu mencampurkan air susu dengan air putih. Jadi susu murni ya dicampur air. Bahasanya susu murni dijual. Ya. Yang terjadi komunikasi antara ibu dan anaknya perempuan. Kata anak perempuannya, "Jangan, Bu. Itu dilarang, Umar bin Khattab melarang." Maka kata ibunya, "Enggak apa-apa, Umar enggak tahu." Padahal Umar lagi nguping.
Dengar maksudnya, bukan nguping. Sini Kak. Umar bin Khattab dengar percakapan itu karena Umar bin Khattab selalu kontrol rakyatnya. Umar bin Khattab itu sampai pelosok-pelosok, Pak. Ya. Jadi bukan hanya pencitraan kalau Umar bin Khattab. Benar-benar. Ini Umar bin Khattab. Maka kemudian apa? Setelah itu begitu mendengar itu kata anak perempuannya, Pak. Oke, Umar bin Khattab enggak dengar. Umar bin Khattab enggak lihat. Tapi Allah melihat. Ini curang, kata anak perempuan. Langsung sama Umar ditandain tuh rumahnya. Ditandain, maksudnya bukan dicoret itu enggak ya. Ditandain, mungkin kasih batu di depannya. Kemudian jalan itu ditandain jalannya ke arah situ. Langsung itu Pak. Besoknya, pagi-paginya dikumpulin semua anak-anaknya yang laki-laki. Siapa yang mau nikah? Satu pun tidak ada yang ngacung tangan. Kalau nggak ada yang mau nikah, saya nanti yang akan nikahin. Ini ada seorang wanita soleha. Akhirnya Asim, anaknya Umar, Asim bin Umar, tunjuk tangan. Masih muda ini Asim, masih muda. Udah sana, saya sudah tandain itu jalannya. Lamar, ya perempuan itu. Maka kemudian dilamar. Dari sinilah ya muncul anak yang namanya Abdul Aziz. Dari Abdul Aziz ini muncul anak namanya Umar bin Abdul Aziz. Pak, seorang yang bertakwa, keturunannya Allah akan jaga. Allah akan jaga keturunannya. Ini salah satunya. Ya, ini Pak. Artinya orang itu semuanya harus tahu ilmu sebelum mereka beramal. Ya, makanya di pasar itu pernah terjadi zaman Umar bin Khattab radhiyallahu an. Pernah terjadi di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu an menjadi khalifah. Itu apa? Orang-orang pada menimbun bahan pokok. Sehingga harganya naik. Dan naiknya tinggi drastis. Akhirnya orang-orang miskin lapor pada Umar bin Khattab. Ini kita susah, semuanya pada harga mahal semuanya. Ya. Tiba-tiba beras yang tadinya 20.000 jadi 30.000, ya, Pertamax gitu ya, seumpama. Yang tadinya harganya berapa tiba-tiba 12.000, ya, ya kayak gitu. Maka ketika lapor, ya, nggak perlu didemo Pak, lapor aja udah. Umar bin Khattab apa langsung ditasir oleh Umar bin Khattab, ditentukan harganya langsung. Pasar ini ngawur nih. Kalian telah berbuat kedzaliman. Kenapa Pak? Bahan itu bahan pokok. Dan bahan pokok atau bahan-bahan yang memang dibutuhkan oleh masyarakat secara luas, itu nggak boleh diberatkan harganya. Maka kemudian oleh Umar bin Khattab ditentukan harganya. Kayak zaman kita, zaman Soeharto, mohon maaf ya. Ini salah satu kebaikan beliau ya, semoga mengalir pahala. Itu apa? Dulu kan mesti apa? Diumumkan itu segini beras harganya harus segini ya nggak boleh lebih dari ini gitu ya. Dan ini penting karena orang-orang miskin berat sekali, mereka butuh makan, harga bahan pokok naik drastis ya, bahkan minyak goreng langka gitu ya. Nah, ini ngeri. Nah ini terjadi zaman Umar, terjadi akhirnya langsung digituin. Begitu ditasir sama Umar, diprotes Umar, ente menentukan harga, padahal Rasulullah tidak pernah itu mematok harga. Nggak boleh itu, bid'ah itu. Nggak. Kata Umar bin Khattab apa? Tidak. Karena inti ekonomi dalam Islam itu apa? Kemakmuran rakyat. Maka kalau yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin, ini negara nggak sehat. Dan pasti ada orang miskin meskipun negara itu sudah makmur, pasti ada orang miskin pasti. Nggak mungkin kalau semua kaya, bingung Pak, orang mau bangun rumah nggak bisa. Iya nggak? Allah memang memberikan masyarakat itu ada yang kaya, ada yang miskin, itu pasti. Ada yang kecil, ada yang besar, ada yang jelek, ada yang baik, itu pasti. Ya, dengan itulah peluang untuk beramal bagi orang-orang kaya.
Makanya zaman Umar bin Abdul Aziz itu orang-orang miskin ada nggak? Ada, tapi mereka udah nggak butuh lagi. Kenapa? Udah disuplai negara. Yang dibutuhkan orang miskin cuma apa? Makan untuk hidup. Udah disuplai semuanya. Akhirnya begitu orang-orang kaya datang, sedangkan orang-orang miskin mereka orang-orang yang jiwanya kaya. Enggak seperti sekarang begitu ada BLT, punya mobil pun pengen dapat BLT. Gitu ya semua. Jiwanya jiwa kaya, begitu dikasih sama orang kaya, katanya, "Ngapain, aku udah cukup. Udah disuplai makan, enggak butuh saya." Gitu loh. Nah ini firman Allah Subhanahu wa taala. Ya, di zaman Umar itu sampai seperti itu. Karena apa? Kalau terjadi seperti ini memberatkan masyarakat, maka langsung ditentukan harganya. Akhirnya apa? Masyarakat makmur. Coba Allah Subhanahu wa taala ini kalau tahu ilmu. Ya, tahu ilmu. Maka ketika Rasulullah SAW pernah lagi duduk-duduk bersama sahabat, tiba-tiba Bilal lewat, mau ke pasar, gak jauh dari situ. Bawa kurmanya jelek. Maksudnya kurma yang kualitasnya jelek. Maka Rasulullah SAW nanya Bilal, bawa dua sok. Mau kemana Bilal? Mau ke pasar. Mau ngapain? Mau nuker kurma ini dengan kurma yang bagus. Ini kurmaku saya jelek-jelek ini. Ya kan? Mau ditukar dengan kurma yang bagus. 2 kantong, tukar 1 kantong. Kata Rasulullah SAW, ini riba, nggak boleh. Ini benar-benar riba ini, kata Rasulullah SAW. Loh terus gimana ya Rasulullah SAW? Kata Bilal, kamu jual dulu kurmamu dengan beberapa keping dirham. Baru dengan itu kau beli apa? Kurma yang bagus. Karena apa? Tukar menukar antara kurma dengan kurma yang lain nggak boleh adanya lebih. Ya, sebagaimana tukar menukar emas dengan emas, nggak boleh ada yang namanya tukar tambah, Pak. Itu riba. Ya, tukar tambah emas. Caranya gimana? Jual dulu emasnya. Dapat duit kan? Nah, dengan duit ini beli emas yang lain yang diinginkan. Bisa paham ya? Ini contohnya. Maka kemudian Rasulullah SAW mengontrol betul. Makanya Rasulullah SAW mengembangkan ekonomi masyarakat itu benar-benar terjamin. Karena apa? Ilmu. Maka orang-orang itu semuanya kalau ada apa-apa nanya kepada Rasulullah SAW. Itu kalau zaman Rasulullah. Begitu nggak ada Rasulullah SAW. Ya, makanya di zaman Umar kemudian ditentukan setiap orang yang boleh dagang di pasar ini hanya orang yang tahu fikih tentang apa jual beli. Ini jamaah muslim. Nggak ada lagi penipuan, nggak ada. Nah sekarang banyak orang tertipu Pak, jual beli online, iya nggak? Karena hatinya sudah kotor. Niatan jual beli memang untuk nipu. Nggak usah jauh-jauh. Kita beli buah, ya timbangannya tidak sesuai. Itu berkali-kali. Nah, saya pernah membuktikan juga. Ya, nggak pas. Kenapa? Ya karena itu tadi nggak tahu ilmu, ya tentang berdagang yang baik. Akhirnya jual sesuatu yang haram dan lain sebagainya dengan cara yang haram. Padahal Allah jelas katakan wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Maka ikhwafil asyarakumullah, konsekuensi ilmu itu berat. Tapi kita wajib menuntut ilmu. Tidak harus derajatnya sampai ulama. Makanya Pak, Imam Ghazali rahimahullah yang kemudian dikutip juga oleh Ibnul Jauzi dalam kitabnya Minhajul Qasidin, itu disebutkan seorang yang tahu ilmu konsekuensinya adalah dia harus amanah. Maka tidak didapati orang yang tahu ilmu kemudian menjual belikan ilmunya, apalagi dia mencari kehidupan dunia dengan cara ilmunya, sebagaimana orang Yahudi dan Nasrani. Makanya sampai mohon maaf nih, nanti silakan buka, ini buktikan. Saya kalau baca ini ngeri Pak. Apalagi kalau ini ya dibaca orang-orang yang punya kekuasaan.
Itu sampai-sampai seorang yang tahu ilmu tidak boleh dekat-dekat pintu penguasa. Kalau dia mendapatkan hadiah dari penguasa, maka jangan diterima. Andai kata mau diterima, pikirkan dulu beberapa hal. Satu, kamu layak nggak dapat itu? Kenapa kamu dapat hadiah itu? Atas dasar apa? Yang kedua, pertanyakan dalam dirimu, apakah engkau bisa memastikan hadiah itu harta yang halal atau tidak? Bisa jadi itu harta kezaliman terhadap rakyat. Itu sampai sebegitunya. Demi Allah, Pak, saya baca ngeri sekali. Ya. Itu konsekuensi ilmu, Pak. Makanya kemudian Imam Ghazali selalu membagi seorang ulama itu menjadi dua. Ulama su' dan ulama yang baik. Ulama yang baik tidak akan seperti tadi. Sampai bahasanya Masya Allah ya. Kalau engkau dapati seorang ulama dekat-dekat pintu penguasa, maka jangan kau percaya omongannya, karena semua omongannya pasti dusta. Coba, zaman itu di mana penguasanya masih berhukum dengan hukum Islam, ya, penguasanya juga Muslim, itu aja seperti itu. Imam Ghazali keras sekali dalam kitab Ihya Ulumuddin, nanti bisa buka. Ya, Ihya Ulumuddin ini kemudian oleh Imam Ibnul Jauzi rahimahullah ditambahkan beberapa sisi dan beberapa yang kalau bahasa direvisi nggak sopan. Karena Imam Ghazali lebih duluan daripada Ibnul Jauzi. Ibnul Jauzi terinspirasi dari Imam Ghazali. Maka kemudian Ibnul Jauzi membuat kitab namanya Minhajul Qasidin sebagai bentuk tadi apresiasi terhadap kitab Ihya Ulumuddin, kemudian dilengkapi. Yang kemudian diringkas lagi oleh Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Jadi mukhtasar Minhajul Qasidin. Nah ini jamaah Allah SWT, dari sini kita belajar bagaimana ketika kita hidup itu harus ada ilmu. Ilmu itu Allah gambarkan sebagai cahaya. Dengan cahaya kita bisa tahu jalan. Ya, petana itu jelas. Tahu kita bisa berjalan di muka bumi ini. Tapi juga ada konsekuensinya. Kalau kita cuman ilmu sebagai konsumsi otak saja, kita tahu ilmu, ya, tapi tidak dilaksanakan, itu sama saja. Maka seorang mukmin yang sejati itu apa? Tahu ilmu dan mengamalkan ilmu yang dia ketahui. Maka Allah akan jadikan dia pribadi yang bertakwa. Dengan itu Allah akan semakin mengajarkan ia. Ini wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Semoga kita semakin semangat menuntut ilmu. Harapan saya untuk diri saya sendiri, ya, nasihat saya adalah apa? Ini bulan Ramadan. Kadang-kadang orang bulan Ramadan semangat bukan main. Iya enggak? Tadarus, ya. Salat, Masya Allah semangat. Tapi begitu berlalu bulan Ramadan, kadang-kadang apa? Hilang. Maka kalau bahasa ulama dengan bahasa kan apa? Jangan menjadi hamba Ramadan. Artinya apa? Cuman beribadah di bulan Ramadan saja. Padahal mengibadahi Allah SWT itu di setiap saat. Bulan Ramadan itu sebagai madrasah saja. Ujian. Lulus enggak? Lihat. Orang yang Ramadannya itu amalannya diterima, lihat setelah Ramadan. Kalau setelah Ramadan bagus, berarti Ramadannya sukses. Kalau setelah Ramadan langsung hilang itu semua amalan, berarti Ramadan cuma momen sesaat aja. Ya, bisa jadi amalannya tidak diterima. Ya, wallahu a'lam bishawab. Semoga saya berdoa juga kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kita semuanya, semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amalan-amalan kita di bulan Ramadan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita setelah Ramadan ini menjadi lebih baik, menjadi pribadi yang lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi pribadi yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan mencintai Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inna nas'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbik. Ya Allah, aku meminta kepadamu cintamu
Dan juga aku meminta kepadamu cinta dari orang-orang yang mencintaimu. Dan aku meminta kepadamu supaya engkau ya Allah berikan rasa cinta dalam diri kami terhadap amalan yang bisa mendapatkan cintamu dengan itu. Ini doa yang dipanjatkan, sering dipanjatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Gimana? Apa ya? Allahumma inni as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbik atau yuqarribuni ila hubbik. Wallahu a'lam bishawab. Akhiru ta'ala rabbil alamin. Sampai di sini apa yang saya sampaikan kurang atau kesalahan dan lain sebagainya saya mohon maaf, karena manusia ya pasti ada salah dan lupa. Ya, kalau tidak ada salah dan tidak ada lupa, tidak mungkin. Itu pasti manusia ada. Setidaknya kalau dia nggak pernah lupa karena Allah memberikan ilham kepadanya. Ya, itu di kalangan para ulama. Wallahu a'lam bishawab. Akhirul alhamdulillah alamin wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Ada pertanyaan enggak? Kalau tidak ada, kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.